Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang liabilitas dan provision. Seperti yang kita singgung di video sebelumnya, itu ada kewajiban bersyarat dan juga kewajiban biasa. Nah, kewajiban bersyarat itu adalah kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar di masa yang akan datang itu belum bisa kita tentukan. Namun, untuk kewajiban biasa, kapan dan berapa jumlah utang yang harus kita bayar itu sudah diketahui. Adapun akuntansi untuk kewajiban bersyarat ini bergantung pada tingkat keterjadiannya. Nah, ada 4 tingkatan kemungkinan keterjadian yang menimbulkan contingent liabilities ini. Yang pertama, itu pada tingkat remote atau tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%. Kemudian, yang kedua itu ada possible, yang mana tingkat keterjadiannya itu 5% sampai 50%. Kemudian yang ketiga ada probable, yang mana tingkat keterjadiannya itu 50% sampai 90% atau disebut juga dengan provision. Kemudian yang terakhir ada lebih dari 90% atau kita sebut dengan hampir pasti. Kewajiban bersyarat itu timbul karena yang pertama itu karena litigasi atau berkaitan dengan hukum. Nah, contohnya ketika kita berada dalam persidangan, misalnya tingkat kalahnya dalam pengadilan 80%. Nah, maka kita harus mengakui atau mengantisipasi pada penyusunan laporan keuangan untuk periode sekarang dengan membuat jurnal penyesuaian. Dengan memunculkan beban kontingensi, beban karena gugatan pengadilan, dan juga mengkredit akun kewajiban kontingensi. Nah, kemudian yang kedua karena konstruktif atau kebijakan dari perusahaan. Pada contingent liabilitas ini, perlakuan akuntansinya sesuai dengan tingkat keterjadiannya. Selain itu, untuk menentukan provision itu harus dengan ahlinya dan berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya. Dalam pengukurannya juga harus diestimasi melalui sebuah pengukuran yang handal dan tidak bisa asal-asalan dalam melakukan pengukuran tersebut. Nah, kemudian ada pula jenis-jenis provision. Itu yang pertama ada lawsuits atau gugatan hukum. Kemudian ada consideration payable. Kemudian environmental atau kewajiban yang muncul berkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada one loss contract, dan yang terakhir ada restructuring. Selain itu, provision juga bisa timbul karena litigasi. Jika timbul karena litigasi, maka harus mempertimbangkan apakah pada tahun ini akan mengakui sebagai provision atau tidak. Untuk mengakui sebagai provision, maka harus ada yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan besar membawa kerugian, dan yang terakhir juga kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Nah, dan pada litigasi, jika keterjadian atau gugatan pengadilan mungkin untuk diterima di pengadilan, dan yang kedua, seberapa besar kemungkinan kalah dan menerima konsekuensi membayar denda maupun ganti rugi, maka jika keduanya dipenuhi dan kerugian dapat diestimasi berapa jumlah kerugian yang harus dibayar dan dapat kita tentukan kapan, maka pencatatan sebelum laporan keuangan kita harus mengakui sebagai liabilitas atau sebagai provision atau kewajiban bersyarat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, provision itu tidak dapat diukur dengan sembarangan dan harus diberikan pada ahlinya. Untuk litigasi yaitu ke pengacara kita yang tahu apakah kita menang atau kalah di pengadilan.
Kita masuk ke kewajiban warantis. Yang pertama ada assurance type warranty atau garansi yang diperoleh secara gratis oleh pembeli. Contohnya saat kita membeli motor atau mobil baru, maka setiap kilometer tertentu akan diberi servis secara gratis. Nah, yang kedua ada service type warranty, yang mana tetap diberikan garansi tetapi tidak gratis atau gabungan dari berbayar dan gratis. Contohnya ketika kita harus membeli kartu garansi terlebih dahulu sebelum mendapatkan garansi. Selanjutnya kita ke consideration payable. Consideration payable ini sama dengan hadiah. Contohnya ketika kita mengumpulkan bungkus atau kemasan suatu produk, ketika kita tukarkan, maka kita mendapatkan produk yang baru. Kemudian ada environmental provision atau yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Itu contohnya ketika kita mendapatkan izin untuk mengeksplorasi minyak bumi selama 10 tahun. Maka kita membuat alat pengeboran. Terdapat kesepakatan di mana secara aturan harus membongkar setelah 10 tahun mengeksplorasi minyak bumi tersebut. Nah, jika setelah 10 tahun kita harus membongkar dan mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak dari kegiatan eksplorasi yang kita lakukan. Mungkin hanya itu untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.